Oke, selamat malam dengan Mbak Tasya ya? Iya benar Pak, dengan saya Tasya Tarigan. Oke, kenalkan saya Jose, selaku HR di perusahaan Toba Mining. Saya yang akan mewawancari Mbaknya. Oke, untuk membersihkan waktu kita, mungkin Mbaknya boleh perkenalkan diri dulu. Oke baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya Tarigan, lulusan akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Saat ini saya ingin mencoba posisi yang dibutuhkan, yaitu di bidang staff accounting. Saya juga aktif dalam organisasi kampus dan bergabung dengan beberapa organisasi dan komunitas di Yogyakarta semasa saya kuliah. Dengan kemampuan dan pengalaman organisasi yang saya miliki, saya yakin dan saya mampu berkontribusi langsung dengan perusahaan Bapak. Oke. Ya Mbak, sebelumnya kenapa ya tertarik di bagian ini Mbak? Alasan saya tertarik untuk mengambil bagian dari staff accounting, yang pertama karena hal tersebut berkaitan dengan jurusan yang saya ambil di masa perkuliahan. Kemudian yang kedua, saya yakin saya yakin dan saya paham dengan struktural akuntansi yang dimiliki perusahaan itu, baik itu mengenai pembukuan, accounting, liabilitas, perpajakan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Ya Mbak, tadi Mbaknya sedikit menjelaskannya waktu di perkenalan diri. Mbaknya ini aktif di organisasi. Ya, mungkin sedikit bertanya Mbak, organisasinya kampus apa luar kampus ya Mbak? Untuk organisasi yang saya ikuti ada di kampus dan ada juga di eksternal Pak. Oke. Oke. Oh ya, Mbaknya mungkin sudah melalang melintang ya di organisasi. Pasti organisasi itu adalah permasalahan ya Mbak ya, terutama bagi teman-teman mungkin yang dia namanya ada, tapi orangnya tidak kelihatan ya Mbak, itu hal-hal lumrah. Terus bagaimana Mbak menyelesaikan hal-hal kayak gitu? Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit tidaknya tentang pengalaman yang saya miliki dalam hal tersebut. Ketika saya berhadapan atau bertemu dengan permasalahan tersebut, yang pertama saya pastinya akan bertanya kepada kalau di di event atau di kegiatan itu Pak, kita terbagi menjadi penanggung jawab dan ketua per divisi. Jadi mungkin nanti pertama saya memposisikan diri saya sebagai ketua atau penanggung jawab dari kegiatan tersebut. Kemudian saya akan bertanya kepada ketua divisi dari kegiatan tersebut, apakah si anggota tersebut benar-benar tidak pernah berkontribusi sama sekali atau pernah berkontribusi namun ada beberapa kendala yang memang tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian apabila memang dari ketidakhadiran anggota tersebut menyebabkan kerugian bagi kepanitiaan dan bagi divisi tersebut, mungkin saya sebagai penanggung jawab akan mengambil ketegasan untuk drop out atau bisa dibilang work out, mengeluarkan si anggota tersebut dari kepanitiaan, karena bisa dibilang kepanitiaan hanya berfokus pada tujuan saja, tidak berfokus pada hal-hal yang tidak menjadi tujuan utama dari kegiatan tersebut. Oke Mbak, dari cerita Mbak tadi saya menangkap sebetulnya Mbak ini sudah pernah menjadi seorang leader ya. Ya benar Pak. Nah, pasti salah satu komponen menjadi seorang leader itu adalah dia itu bisa mengambil keputusan yang penting ataupun cepat. Mungkin Mbaknya punya pengalaman ketika mengambil keputusan penting seperti itu? Dalam pengambilan keputusan tentu saya tidak luput dari tanggung jawab seorang pemimpin. Tapi dibalik dari pengambilan keputusan tersebut, seorang pemimpin juga tidak lupa bahwasannya dia memiliki anggota yang dimana anggota tersebut menjadi bagian dari kelompok itu. Sebelum saya mengambil keputusan, saya tanyakan terlebih dahulu kepada anggota-anggota saya apakah keputusan ini layak diambil atau tidak, atau memang keputusan yang kita ambil sama-sama berisiko. Nah, dalam keputusan berisiko yang kita pilih, kita juga memilih lebih memilih keputusan mana yang minimalisir kejadian-kejadian yang akan kami tanggung jawab bersama. Namun di balik hal itu, mungkin saya akan melimpahkan sedikit tanggung jawab saja kepada anggota saya, karena saya tahu diri saya tahu posisi saya sebagai pemimpin, pastinya lebih memikul beban yang lebih berat dan tanggung jawab yang lebih berat. Ya Mbak, berdasarkan cerita Mbak tadi saya menangkap Mbak ini orangnya sangat-sangat kompeten ya berorganisasi. Nah, mungkin salah satu tujuannya berorganisasi itu adalah pasti memiliki kegiatan ataupun event. Nah, selama Mbak berorganisasi, pernah nggak Mbak membuat event yang mungkin skalanya mungkin dari skala kampus atau skala nasional?
Oke, baik. Untuk skala kampus saya pernah mengadakan beberapa kegiatan terkait kekerasan keperempuanan. Kemudian untuk skala nasional yang pesertanya dihadiri oleh seluruh kampus di Yogyakarta itu mengenai wawasan kebangsaan. Oke Mbak. Ya Mbak, kan menurut orang-orang eh, keberhasilan itu mungkin bisa dikatakan bahwa event itu berjalan dengan lancar. Apakah Mbak punya pendapat lain tentang kesuksesan itu? Kesuksesan menurut saya tersendiri yaitu Pak, bukan di mana tujuan atau program kerja dari kegiatan atau organisasi tersebut terjalan baik dengan seluruhnya. Tetapi kesuksesan yang menurut saya itu di mana ketika saya dan anggota-anggota saya mampu menjalankan baik itu semua atau sebagian dari tanggung jawab yang seharusnya kita kerjakan dengan baik, dan kemudian anggota saya dan saya juga memiliki pengalaman, wawasan, attitude terutama agar karena nantinya saya yakin hal ini akan menjadi bekal kita bersama di masa depan. Oke, terima kasih Mbak atas jawaban beberapa jawaban tadi. Pekerjaan ini kan membutuhkan ketelitian dan analisis yang baik, Mbak. Mungkin banyak sudah tahu dan mungkin punyalah orang-orang yang sebagai referensi kan. Mungkin Mbaknya ada pertanyaan tentang pekerjaan ini? Sejauh ini cukup sih Pak. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya untuk wawancara. Untuk informasi selanjutnya kami akan menginformasikannya lewat email ataupun WhatsApp. Jika selama 2 minggu tidak ada konfirmasi melalui email atau WhatsApp, kami mohon maaf, berarti ya Mbaknya belum sesuai dengan kriteria dari perusahaan kami. Saya ucapkan terima kasih, semoga Mbaknya sukses ke depan. Baik, terima kasih kembali Pak.